adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Wah. Halo Om Pras. Halo Kak Natalia. Gimana kabarnya Om Pras? Baik-baik, luar biasa. Sehat. Puji Tuhan. Sehat Kak selalu. Otniel sehat juga? Gimana? Wah, sehat juga. Kelihatan sehat Luar juga. biasa ya adik-adik. Adik-adik juga sehat kan semuanya? Sehat Pak. Wajahnya aja ceria loh tuh. Ceria. Wajahnya sudah mulai, udah di depan semuanya mau ibadah kan. Wah, rajin-rajin ya Om Iya, Pras ya. rajin-rajin loh. Antusias semuanya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Luar biasa. Cuma Om Pras aja yang kurang ganteng. Iya. Oke. Kak Natalia anaknya ikut Zoom ya? Ikut dong Om Pras. Ikut? Iya. Oh, yang jam 10 apa jam 4 sore? Yang jam 10 Om Jam Pras. 10. Sudah dapat poin belum? Kelihatannya Kelihatannya? Belum? Kelihatannya belum. Wah, Kalah cepet Om Pras Iya. kan itu cepet-cepetan Kalau kan Om cepet-cepetan, Pras. iya. Iya, kalau jawab harus ketik apa Om Pras? Saya. Saya gitu kan Iya. ada terus pertanyaan langsung saya Saya. dicek itu ya. Berarti kalah cepet ya? Iya, kalah cepet karena kan banyak sekali Om Pras yang ikut. Banyak sekali. Pada semangat bisa jawab semuanya. Itu yang Jadi- jam 10 tuh sampai 60 anak loh ya. Iya, berarti Wah, banyak ya Om Pras ya. banyak sekali ya. Jam 4 sore itu kemarin 40 anak. Mungkin masih pada tidur. Capek ya. Itu cucunya Pak Sam tuh kayak itu wah dapat poin 40. Iya, banyak ya Om Pras ya. Wah, Semangat iya. selalu, semua pertanyaan harus dijawab semua. Iya. Makanya Itu kalau dapat 60 lagi berarti Dapat? 100. dapat hadiah 100 adik-adik. dapat hadiah ya, reward Jadi ya, setiap wah. poin yang diperoleh itu pasti dicatat loh, Pras. Siap-siap Nggak dapat hadiah ya. sia-sia. Siap-siap dapat Makanya hadiah kalau 100 poin ya. Ikut Zoom, Ikut dan Zoom ya. juga YouTube-nya juga loh, Pras. Ikut YouTube-nya juga. Temanya Siapa tahu pertanyaannya ada di situ ya. Iya, mungkin lagunya yang kita nyanyiin bisa dijadiin pertanyaan. Ya. Iya. Siapa yang main keyboard? Kayaknya ya. Siapa yang ujian gitu ya. Iya. Oh, itu Tapi orang kalau ya juga siapa yang satu Mbak itu ya. Firman nggak usah. Oh, tidak usah ya. Pasti Om Pras. Pasti itu ya. Single itu saja. Oke, deskripsi ya di bawah YouTube ini ya. Iya, link Jangan lupa. Zoom-nya bisa lihat Ikut. di deskripsi YouTube-nya. Oke, kita mau ibadah. Kita awali mulai kita ibadah dengan kita, pujian ya. Om Pras. Worship kita. Ini lagu yang lama juga sudah dinyanyikan sering dulu. Iya, tapi Waktu- adik-adik suka kok Om Pras. Iya, waktu Om Pras masih bawa gitar. Bawa aja dong Om Pras. Bawa aja. Oh, bawa aja. Ya, digejreng-gejreng kita Bawa tahu. aja. Kalau sekolah. Yo, Bapakku datang padamu. Itu lagunya itu ya. Ya adik-adik, kita akan pujikan pujian ini. Kita akan mengucap syukur setiap hari dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sama-sama adik-adik, kita datang lagi kepada Tuhan. Katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap
datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kak Natalia berdoa buat mengawali podcast kita. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa kami yang begitu luar biasa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Yesus. Setiap hari selalu ada alasan kami untuk menaikkan ucapan syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau begitu baik, Engkau begitu setia dalam kehidupan kami ya Yesus. Tak ada satupun di hidup kami yang perlu kami khawatirkan ya Bapa. Biarlah saat ini ya Bapa, ketika kami mau memulai ibadah kami hari ini ya Yesus, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati adik-adik yang di rumah juga ya Bapa. Kami percaya Yesus, berkat-Mu selalu baru setiap harinya buat kami. Berkati setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, Kak Natalia masih ingat waktu kecil? Kenapa Om Pras? Suka mainan apa? Yang itu loh, yang hompimpa itu. Hompimpa. Ya, kalau yang putih semua. Tapi yang ada yang tutup satu, berarti yang menang. Oh iya. Kan gitu, terus pingsut ya? Iya, ada yang pingsut, ada yang ini orang, semut, gajah gitu ya. Batu, gunting, kertas. Iya. Permainan anak-anak. Anak-anak ya. Kalau yang laki-laki tuh umbul. Iya, umbul. Lereng. Nah, engklek, Om Pras. Engklek. Oh iya, pakai itu ya. Kreweng, kalau dulu bahasa Jawanya kreweng. Apa tahu adik-adik kreweng apa itu? Pecahan genteng itu. Iya, pecahan genteng adik-adik. Ya. Nah, kalau Humpilah tadi ada lagunya itu Kak. Iya betul Om Pras. Yesus jagoan kita. Oh ya, iya, ayo kita pujian ya. Yesus jagoan kita. Humpilah ya. Kalau Humpilah berarti nanti gini ya. Humpilah, humpimpa. Ya, oke sama-sama. Yuk kita pujikan pujian ini. Ya berdiri, ayo berdiri semuanya. Berdiri, ya boleh berdiri boleh. Ya, oke sama-sama ya semuanya ya. Humpilah, humpimpa. Yesus jagoanku. Humpilah. Humpimpa, Yesus pujaanku, ya ya ya. Humpilah, humpimpa,
Natalia dulu pernah punya jagoan nggak toh? Waktu Kayak kecil itu adanya apa ya? Superman. Superman ya? Iya. Kok sama? Aku juga. Aku dulu sering nonton filmnya. Iya gitu. betul. Kalau sekarang kelihatannya Avengers itu ada Iron Avenger Man, ya. Captain America, Ada Ultraman. iya, Ada Sapi Derman ya. sapi Spiderman ya Oh, dia. iya. Ada Iron Man ya. Iron Iya, Man. tapi sekarang enggak Om Pras. Saya Enggak ya? jagoan Kak Natalia sekarang cuma Yesus. Tuhan Yesus Iya. jagoannya. Jagoan Om Pras juga ganti Tuhan Yesus sekarang. Iya. Gimana dengan adik-adik? Heeh. Kalau pahlawan-pahlawan itu nggak bisa bangkitin orang mati. Oh, mereka aja bisa mati kok Oh, Om mereka bisa Pras. mati. Iya. Iya. Cuma Yesus kita yang Tuhan Yesus kita sanggup membangkitkan orang mati. iya gitu. bisa bangkitin orang mati dan tetap hidup selama-lamanya. Orang lumpuh bisa berjalan ya. Iya. Toh. Wah, kalau gitu kita mau seperti pahlawan-pahlawan yang kuat ya, anak-anak Tuhan yang kuat. Kita kan daki-daki biar Oh kuat. iya Om ya. Pras. Biar sehat kuat. Daki. Kenapa sih kita mendaki ke gunung? Kita terus turun gunung. Terus kita melintasi rumput. Padang rumput. Oh. Karena penyertaan Tuhan itu nggak pernah habis atas hidup kita. Yesus ada di kanan kita, Iya. ada di kiri kita, Di atas, ada di atas, ada di bawah, bawah. ada di hati. Iya betul. Pokoknya dimanapun kita berada, Iya. pasti Yesus menyertai kita ya Om Pras ya. Betul sekali. Ya kita bersihkan pujian ini ya. Yuk. Udah daki-daki ya. Sama gerak ya Wah. adik-adik ya. Udah lama juga nih kita nggak bersihkan ini. Iya sama gerak-gerak gitu loh. Iya, daki-daki ya. Sama-sama ya semuanya ya. Wah. Wah, jadi sambil berdiri boleh. Mau sambil gerakan naik gunung boleh. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sama-sama lagi ya, daki-daki lagi ya. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang yuk. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya, kita ada ini ya. Sama-sama. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau
biasa sekali ya adik-adik ya. Semangat semuanya Om Pras. Ada yang kanan gini loh, wah, ada yang kanan ini kakaknya tuh di sebelahnya tidak tahu, dia dilihat kesenggol kakaknya tuh. Ada yang kemarin gitu loh. Ada yang tabrakan. Ada yang kirim videonya gitu loh. Muter-muter. Juga. Allah. Ini saya rasa mereka semuanya sama. Iya. Yang kakak Natalia tadi yang gini-gini, oh semuanya semangat semuanya loh. Iya, semangat semuanya. Mereka sampai sudah mamanya dari hafal. belakang mulai. Ada apa dek? Latihan garis bergaris. Saking suaranya. Iya. Luar biasa sekali adik-adik ya. Kayaknya kita sudah naik gunung, kita mesti lompat tinggi. Lompat kemana? Tinggi-tingginya langit nih. Oh iya, kita tadi cuma sampai gunung ya. Naik lagi sampai langit dong. Iya. Tapi kita tadi sudah sampai langit loh, Pak. Masa sih Om Pras? Iya, pas terbang-terbang itu. Oh iya, itu. ruang angkasa ya adik-adik ya. Iya, kita akan lebih tinggi lagi lebih ya. Lebih tinggi lagi. Ya, sama-sama. Seperti kasihnya Yesus kan. Seperti kasihnya Yesus yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas, lebih lebar. Pokoknya apa lah. Selebih-lebihnya lah. Ya, tapi badanku jangan sampai lebih ya. Nanti ada pangling nanti. Enggak kenal semuanya. Om. Ya, sama-sama ya kita ya. Nyanyikan pujian ya. Tinggi-tingginya langit ya. Tinggi-tingginya langit. Lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan. Dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Indah apa? Indah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lagi setingginya, tinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Sama-sama adik-adik. Tinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Luar biasa. Ada loncat-loncat Om Pras, ingin meraih langit. Wah, pada lompat-lompat semuanya. Tapi jangan naik meja loh, jangan naik meja. Jangan. Nanti marahin mamanya naik meja. Iya, ya. nanti jatuh adik-adik. Iya. Hati-hati ya, hati-hati ya. Oke, tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Ya, yuk. Amplas mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau baik, Engkau agung, Engkau mulia, Engkau jagoan kami, Engkau pujaan kami. Karena kasih-Mu setinggi langit, sedalam lautan, lebih luas, lebih lebar, melebihi segala-galanya. Kami mau belajar tentang kasih-Mu Tuhan, lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan terus menguatkan hidup kami, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa sekali kalian sudah memuji Tuhan dengan antusias banget ya. Oke, kali ini Om Pras akan bercerita tentang awal mula orang-orang percaya kepada Yesus itu berkumpul bersama-sama. Wah, ini gimana ini ya? Nah,
perkumpulan atau persekutuan atau ngumpul bareng ini, jadi ngumpul bareng kayak orang nongkrong aja, hangout ya, bukan itu. Maksudnya adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah mempunyai komunitas ya, kumpulan bareng gitu ya. Dan rasul-rasul yang kemarin membaptis banyak orang itu karena banyak orang bertobat gara-gara khotbahnya Petrus ya, yang menyampaikan kasih Yesus. Ini mereka mulai mengasihi satu dengan yang lain. Kasihnya itu tak tergambarkan. Gimana sih maksudnya? Nah ini dia nih. Ini nih. Yang punya harta banyak, yang kaya, yang punya tanah, yang punya rumah itu, ya orang-orang percaya tiba-tiba pengen dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ada yang punya 5 rumah mungkin, ada yang punya 3 rumah, ada yang punya tanah yang luas gitu ya. Ya tahu tanahnya itu mungkin mau dibuat perumahan atau mau dibuat pertanian begitu ya, untuk cocok tanam. Tetapi karena melihat banyaknya orang-orang yang percaya itu hidup di dalam kekurangan, yang kaya ini ingin berbagi. Wah, ingin berbagi, tapi nggak tahu caranya. Kemudian para rasul ini juga nggak menggerakkan mereka untuk menjual tanahnya, menjual rumahnya, menjual barang-barang yang berharga untuk dikumpulkan, enggak. Ini murni karena kesadaran atau murni karena kasihnya kepada Tuhan. Kemudian mereka ini mungkin datang kepada Rasul Petrus, Rasul Andreas mungkin ya, ada Rasul Thomas, pokoknya semua murid Tuhan Yesus masih ada di situ ya. Dan ini orang-orang di situ tiba-tiba dengan sadar, Rasul, ini karena saya melihat teman-teman kita yang sudah percaya Yesus ini, ada beberapa mereka yang hidupnya kekurangan. Jadi saya mau menjual tanah saya yang luas, rumah saya yang bagus, yang ya sudah lama nggak ditinggalilah. Karena saya punya mungkin 3 rumah, akan saya jual semuanya, ya. Dan nanti uangnya akan aku persembahkan kepada Rasul. Terserah Rasul mau gimana caranya untuk membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu didasari dari kasih. Dan benar nih, orang-orang kaya sudah mulai menjual semua barang-barangnya. Kemudian uangnya itu dipersembahkan di kakinya Rasul. Rasul, ini uang hasil aku menjual tanah. Ada yang datang lagi, bawa uang lagi. Rasul, ini aku habis jual rumah, aku persembahkan kepada Rasul. Terserah mau dipakai untuk melayani Tuhan, taruh di bawah kakinya. Banyak orang yang melakukan itu, dan orang-orang yang di situ membutuhkan ya, orang-orang di situ mungkin kurang makan dan sebagainya. Rasul ini mulai menerima semua pemberian daripada orang-orang kaya itu dan dibagikan kepada mereka yang kekurangan. Mungkin diberikan makanan, diberikan pakaian, mungkin diberikan sebuah rumah. Ketika ada orang yang tidak punya rumah, mungkin bisa tinggal baru di situ kayak panti asuhan begitu ya, wah baru di situ, dan semuanya dibagi rata. Jadi yang kaya, yang miskin sama-sama bagi rata, dan mereka semuanya tinggal bersama-sama.
Rasul ini tidak pernah menyuruh mereka untuk menjual tanahnya, nggak pernah. Untuk menjual tanahnya nggak pernah. Tetapi mereka bersama-sama. Nih di dalam Kisah Para Rasul 4 ya, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Di situ ya. Semua orang yang percaya itu hidup sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun dari mereka yang menganggap bahwa apa yang dimilikinya adalah kepunyaan mereka sendiri. Segala sesuatu yang ada pada mereka, mereka pakai bersama-sama. Mereka pakai bersama-sama loh. Jadi ketika orang kaya itu pakai baju yang bagus, orang yang tidak punya ini juga memakai baju yang bagus juga. Hasil dari mana? Dari orang kaya tadi menjual apa? Tanahnya. Menjual rumahnya. Wah, ini orang-orang baik-baik banget setelah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Jadi semakin banyak orang-orang yang mengenal Yesus kala itu, orang yang tidak punya menjadi ya setara. Tidak ada bedanya, mana yang miskin, mana yang kaya, tidak ada bedanya. Dan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata ketika ada orang bertobat menerima Yesus, dan ketika disadarinya bahwa ia memiliki banyak harta, di situ ada salah satu orang yang bernama Barnabas di situ juga, ya, yang terima Yesus juga, yang ikut ada di dalam situ juga bersama-sama dengan mereka, ya. Kompas akan lanjutkan dalam bacaannya ya. Dengan kuasa yang besar, ayat 33, rasul-rasul itu memberi kesaksian bahwa Yesus sudah hidup kembali. Maka Allah sangat memberkati mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka, ya, di antara mereka yang berkekurangan apa-apa. Sebab mereka memiliki tanah atau rumah, menjual tanah atau rumah mereka itu, lalu uang itu dari penjualan itu mereka bawa dan mereka serahkan kepada rasul-rasul. Kemudian uang itu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang memerlukannya. Loh, itu kebaikan. Kebaikan dari orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, melihat banyak orang yang membutuhkan, dibantu, disokong, ya. Jadi karena kasih Yesus mengubah kehidupan seseorang. Lanjutkan ya. Begitu juga dengan Yusuf, ia pun menjual tanah miliknya. Lalu uang penjualnya itu ia bawa dan serahkan kepada rasul-rasul. Yusuf ini pun seorang keturunan Lewi dari Siprus. Rasul-rasul menyebut dia juga, siapa namanya? Tadi Om Pras pernah sudah sebut, Barnabas, ya. Artinya penghibur. Ya. Nah, ini Barnabas ini adalah salah seorang yang ditobatkan ya dari khotbah daripada Paulus, khotbah dari Petrus ya. Dimana ketika dia bertobat itu dia menyadari sebagai seorang Lewi yang dipilih oleh Tuhan. Sebenarnya Lewi ini adalah keturunan imam, dan dia bertobat menerima Tuhan dan menjual tanahnya, rumahnya untuk dibagi-bagikan. Dan rasul-rasul Tuhan ini mungkin ya bayangan Om Pras, rasul-rasul ini benar. Wow. Orang-orang ini, ya ampun, mereka semuanya dipakai Tuhan. Yang memiliki harta, mereka menggunakan hartanya untuk melayani Tuhan. Enggak sedikit loh. Tanah yang luas itu, rumah mereka yang besar itu mungkin ya, kalau dijual itu ratusan, mungkin miliaran mungkin ya, itu diberikan, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik mungkin dulu masih ingat ya, ketika
sekolah belum masa pandemi ini, mungkin di sekolah adik-adik pernah membawa adik-adik ke sebuah panti asuhan, gitu ya. Sebelumnya kalian disuruh mengumpulkan mungkin pakaian-pakaian pantas pakai, mengumpulkan mungkin uang, sumbangan uang, begitu ya, dikumpulkan, kemudian dibelanjakan menjadi bahan makanan atau pakaian juga, atau mainan gitu ya. Kemudian adik-adik bersama dengan guru adik-adik datang ke panti asuhan dan membagikan apa yang sudah adik-adik kumpulkan ya lewat sekolahan. Dan itu salah satu bentuk kasih ya. Apa yang kita punya kita berikan. Kasih Yesus ada dalam hidup kita, terus kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin di gereja-gereja pernah juga gereja mengadakan hal itu. Orang yang membutuhkan dikumpulkan, dikasih makan, ya, dikasih makan. Orang-orang yang tidak punya pakaian yang pantas diberi pakaian yang pantas. Itu karena apa? Kasih Yesus. Nah, perkumpulan orang-orang percaya tadi, ngumpul satu dengan yang lainnya tadi, itu tidak membedakan satu dengan yang lainnya, semuanya rata, gitu ya. Apa yang aku miliki, kamu miliki. Apa yang kamu miliki, aku miliki. Semuanya berbagi rata, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Jadi Tuhan tidak pernah memandang derajat seseorang. Yang penting punya kasih yang sama seperti Tuhan Yesus memiliki kasih. Berbagi, memberikan hidupnya untuk orang lain. Oke? Ya, adik-adik, mungkin di masa pandemi ini adik-adik mungkin tidak bisa banyak berbuat ya untuk memberi gitu ya. Tapi masih ada kesempatan berapa waktu ke depan gitu ya. Adik-adik bisa memberi gitu ya. Ada beberapa program-program yang mungkin adik-adik pernah dengar, terima entah dari mana, Superbook atau apa gitu ya, yang dimana adik-adik bisa menyumbang atau memberikan sesuatu untuk orang-orang membutuhkan. Oh, enggak apa-apa, silahkan, itu bentuk daripada kasih. Nah, sekali lagi ya, ini Om Pras bayangin lagi ya, orang rasul-rasul itu semuanya, ya ampun, orang-orang ini dijamah oleh Tuhan. Dan dengan jamahan Tuhan, hidup mereka diubahkan. Dari cara hidup yang tidak benar menjadi benar. Dari cara hidup yang kurang baik menjadi baik. Itu karena Tuhan. Dan murid-murid Tuhan Yesus yang kemarin diurapi ya, ada api Roh Kudus yang mengurapi mereka ini. Ketika ada di tengah-tengah mereka dan mereka semuanya dijamah oleh Tuhan, perubahan terjadi besar-besaran. Yeah. Nah ini adik-adik, jadi waktu kasih mula-mula persekutuan di dalam Kristus atau gereja awal gitu ya, ini mereka berbagi bersama dan tidak membedakan satu yang lain, tidak pandang bulu. Yang kekurangan disingkirkan, enggak, justru yang kekurangan dirangkul, gitu ya, dirangkul, bareng-bareng, milikku, milikmu, milikmu, milikku, sama-sama, rata, gitu ya. Adik-adik, ambil hati itu, ya, di dalam kehidupan kalian, supaya kalian bisa juga berbagi kasih. Kalau sekarang mungkin kalian tidak bisa berbuat banyak untuk memberi, sekali lagi Om Pras saya tahu, yaitu dengan cara mendoakan. Kalau kalian dengar, mungkin teman kalian pas WA-WA-nya, oh saya sakit, gini-gini. Nah, doakan teman kalian yang sakit. Ada yang kesulitan, oh ini saya kesulitan, ini kalau sekolah enggak bisa, dana dan sebagainya karena internet dan sebagainya. Nah, mungkin kalian bisa memberi, gitu ya, untuk memberikan kuota internet. Nah, enggak ada penutup kemungkinan, bisa jadi seperti itu. Ya kalian yang berlebih bisa memberikan kepada temannya yang kekurangan. Banyak hal. Nah, adik-adik yang terpenting adalah yuk kita berdoa bareng-bareng ya. Enggak ada salahnya. Enggak ada salahnya.
kita berdoa buat teman-teman kita yang kekurangan saat ini ya. Oke, mungkin itu cerita yang bisa Om Pras sampaikan, itu yang tertulis di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 ya. Jadi mereka semuanya sama rata, sama rasa, satu jiwa. Nah sekarang adik-adik harus sama juga seperti gereja mula-mula, sama rata, satu jiwa, satu hati dengan yang lainnya. Oke? Adik-adik? Mau? Hah? Iya, wah mau semuanya. Oke. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat cerita yang sudah kami dengar ini. Mungkin cerita agak singkat, tapi kami tahu Tuhan bahwa dahulu ada beberapa perkumpulan orang-orang percaya yang dijamah oleh Tuhan. Dan ketika dijamah oleh Tuhan, orang-orang ini memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, dan mau berbagi kepada teman-temannya yang kekurangan, dan harta milik mereka dijual dan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mereka merasakan sama-sama di dalam satu penderitaan yang sama, di dalam satu derajat yang sama, sehingga tidak ada saling membedakan satu dengan yang lainnya. Kami juga demikian Tuhan, mau belajar untuk bisa memberi, untuk bisa berbagi kepada yang lainnya di masa yang kurang baik ini. Mungkin ada teman-teman kami yang membutuhkan. Saat ini mungkin kami hanya bisa melakukan untuk mendoakan mereka. Tapi suatu saat nanti Tuhan kalau ada kesempatan kami bisa memberi, kami akan memberi buat yang lainnya. Kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah itu semua tertanam dalam kehidupan kami, dan kami mengetahui apa yang Kau maksud di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Your eternal word from the universe, and you speak to me, whisper I'm yours.